Pemirsa, untuk pertama kalinya Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu menceritakan secara gamblang, belak-belakan, bahkan mengejutkan peristiwa demi peristiwa yang berujung pada kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dimulai dari peristiwa 7 Juli, Richard mengaku tidak tahu masalah apa yang sebetulnya terjadi di rumah Magelang. Saya nanya ke Kuat, Om ada masalah apa? Dia kayak orang emosi memang, yang mulia. Kayak emosi. Saya bilang, Om ada masalah apa? Saya lihat Susi buat status yang mulia. Dia foto selfie dia foto dia sendiri. Baru di muka, di bibirnya dia itu dia pasang stiker kan yang bertuliskan cukup tahu aja. Richard juga mengaku dimintai bantuan Ricky Rizal untuk mengamankan senjata HS-9 milik Brigadir Yosua. Selanjutnya, Richard menceritakan sesampainya di rumah Saguling, Jakarta, ia dipanggil Ferdy Sambo ke lantai 3. Disitulah Richard diperintahkan untuk menghabisi nyawa Yosua. Kurang ajar anak ini, memang kurang ajar anak itu. Dia sudah nggak menghargai saya dia itu. Dia udah menghina harkat dan martabat saya. Itu dia bicara sambil emosi, sambil nangis, mukanya merah. Baru dia bilang ini, dia lihat ke saya baru dia bilang, memang harus dikasih mati anak itu. Tidak hanya Ferdy Sambo, pemirsa, Putri Chandrawati juga ikut dalam perencanaan tersebut. Ibu kan di samping kiri, ibu sempat ngobrol-ngobrol lah, pembahasannya membahas tentang CCTV, pertama CCTV Duren 3 yang mulia, yang kedua tentang sarung tangan. Richard mengaku pikirannya sangat kacau setelah mendengarkan perintah dari Sambo. Saya masuk ke toilet, saya berdoa yang mulia, saya bilang, Tuhan kalau bisa Tuhan ubahkan pikirannya Pak Sambo ya Tuhan. Tuhan kalau bisa ubahkan pikirannya Tuhan biar nggak jadi menembak Yosua kan. Richard mengatakan ia tidak berdaya menolak perintah Sambo karena relasi kuasa yang begitu jauh ibarat langit dan bumi. Ini Jenderal Bintang 2 yang mulia. Iya. Menjabat sebagai Kadif Propam yang mulia. Saya Barada yang mulia. Pangkat terendah. Dari kepangkatan situ kita bisa lihat rentan kepangkatan itu antara langit dan bumi yang mulia. Pikiran saya tuh saya akan sama kayak almarhum juga yang mulia. Berpindah ke rumah Duren 346, disitulah eksekusi dilakukan. Yosua tewas diawali tembakan Richard, diakhiri tembakan Sambo. Cuma ada suara mengerang aja, begitu yang mulia. Terus? Jatuh langsung di samping tangga itu yang mulia. EFS ini langsung maju yang mulia. Saya lihat dia langsung pegang senjata. Dia kokang senjata dulu. Dia ke arah almarhum, dia ada sempat tembak yang mulia ke arah almarhum. Sampai saat ini Ferdy Sambo membantah bahwa dirinya menggunakan sarung tangan karet berwarna hitam dan ikut menembak Yosua. Sampai saat ini pun keberadaan senjata Glock yang disebut Richard dipakai Sambo untuk menembak Yosua masih jadi misteri. Apakah kesaksian Richard Eliezer dan saksi-saksi lain dalam sidang sebelumnya semakin membuat Ferdy Sambo tak bisa berkelit lagi? Inilah kontroversi selengkapnya. Sambo semakin terpojok. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Berutut kau, dorong ke depan. Berutut kau situ, berutut. Dia suruh berutut. Woi kau berutut. Baru dia lihat ke saya. Woi kau tembak cepat kau tembak. Menurut pemahaman saudara, ketika dia pakai sarung tangan untuk apa pakai sarung tangan? Saya tidak tahu, Pak. Sementara hanya memakai dua tangan juga. Yang pakai sarung tangan kan Pak Efes. Ya. Bapak tanyakan ke Bapak Efes, bukan ke saya. Pertanyaan saya ke Pak Sambo, kenapa kami harus dikorbankan dengan masalah ini? Bahwa memang terjadi ada peristiwa Yosua ditembak oleh Baradae dan FS. Pemirsa, untuk membahasnya telah hadir 4 orang narasumber di studio Metro TV malam ini. Yang pertama adalah pengacara Barada Richard Eliezer, Roni Talapesi. Selanjutnya pengacara keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak. Berikutnya pengacara dari Bribka Ricky Rizal Wibowo, Zena Dinda De Vega, dan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat malam Bapak-Bapak, Mbak Zena. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Pemirsa, sebetulnya kami lagi-lagi sudah mengundang kuasa hukum dari Ferdy Sambo maupun Putri Chandrawati untuk kesekian kalinya, tapi tidak bersedia ataupun tidak bisa untuk hadir pada malam hari ini. Karena itu saya langsung ke Bang Roni. Bang Roni,
Richard tampil all out sekali di sidang kemarin. Apakah memang sudah tidak ada lagi ketakutan atau beban apapun sampai Richard bisa tampil se-all out itu? Horas Mbak, selamat malam. Selamat malam. Kebetulan duduk di samping beliau jadi saya harus sampaikan Horas. Jadi begini Mbak, kalau proses pendampingan dari awal ya kita melihat situasi mental dari klien saya karena mengalami situasi yang berat. Itu juga pun disampaikan oleh Verdi Sambo ketika sama salah satu penyidik dari Polres Jakarta Selatan ya. Nah, kami mengikuti proses ini kemudian kami mendampingi, memberikan psikolog juga, kemudian ada rohaniawan juga. Kami melihat bahwa ini signifikan ya, bahwa Richard Eliezer bisa percaya diri, kemudian kembali lagi dia dari suasana mental yang kemarin agak terguncang, kemudian sekarang dia sudah bisa stabil. Ini merupakan proses dan kami bersyukur kepada Tuhan ya. Dan ketika persidangan kemarin saya cuma sampaikan kepada Richard Eliezer, kamu sampaikan saja, tidak usah ada beban, ceritakan semuanya. Jadi mengalir saja. Tidak ada yang ditambah-tambahi, tidak ada yang dikurang-kurangi. Mengalir saja apa yang ditanyakan oleh jaksa penuntut umum, oleh majelis hakim dan oleh pengacara yang sepengetahuan kamu ya kamu sampaikan. Nah ini perlu kita sampaikan bahwa memang status dia sebagai GC ya, dia mempunyai kewajiban untuk mengungkap kebenaran fakta yang sebenarnya. Nah ini dia tunjukkan dalam proses penyidikan dia konsisten, kemudian dalam proses persidangan dia sampaikan ya. Yang menarik adalah kemarin ketika majelis hakim membuka persidangan, kemudian majelis hakim menyampaikan, ketua majelis hakim menyampaikan kepada Richard Eliezer, kamu adalah saksi yang membuka kotak Pandora terhadap kasus ini. Kamu tidak usah khawatir karena kamu dilindungi, karena ada LPSK ya. Kami apresiasi juga kepada LPSK, kemudian kewajiban dia tentunya sebagai GC dia tunjukkan ya. Kami berharap bahwa ke depannya tentunya dia kan mempunyai hak juga ya terhadap status dia sebagai GC ya. Tentunya sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10A. Tentunya hal-hal seperti itu terkait keringanan, kemudian terkait tuntutan itu kami akan lihat. Kami berharap sekali seperti itu Mbak. Bang Kamarudin, Anda melihat secara keseluruhan apakah betul Richard Eliezer ini sudah jujur, sudah tegas, lugas mengungkap terutama peran Verdi Sambo? Saya melihatnya sudah jujur dan sudah sesuai dengan apa yang saya katakan sebelumnya. Karena dulu kan sudah saya informasikan berdasarkan informasi intelijen memang begitulah dulu masalahnya. Ada hal baru yang mengejutkan tidak Bang dari kesaksian Eliezer? Tidak ada, semua sudah saya sampaikan jauh sebelumnya. Termasuk mengenai si cantik-cantik juga sudah dibuka sama dia. Kemudian mengenai Putri Chandrawati adalah otaknya adalah sudah terbuka juga. Yaitu di mana Putri Chandrawati yang merancang semuanya ini di Rumah Saguling bersama-sama dengan Verdi Sambo. Dan itu juga yang diperankan oleh Putri maupun oleh yang lainnya. Artinya semua sudah terbuka gitu loh. Oke. Kemarin artinya informasi intelijen saya itu A1 kan begitu. Oke. Bang Jamin, kemarin Richard sebetulnya menjadi saksi untuk terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf ya. Tapi sidang kemarin itu terasa seperti sedang pemeriksaan Richard Eliezer sebagai terdakwa. Apakah hakim itu memang bisa melakukan seperti itu? Ya, itu kan justru kedudukannya sebagai saksi dia disumpah. Jadi harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Nah saya lihat apa yang disampaikan di bawah sumpah malah dia lebih berani untuk mengungkapkan itu. Saya kira apa yang dia sampaikan ini nanti juga dia sebagai terdakwa nggak jauh beda juga nanti seperti itu. Nah sebenarnya itu kan keterangan untuk Richard ini untuk RR dan juga Kuat Ma'ruf. Nah tetapi apa yang dia sampaikan itu ternyata lebih banyak terkait dengan FS dan PC. Ya. Nah, satu-satunya yang saya lihat keterangannya itu terkait dengan waktu dia menembak, dia tidak melihat Kuat Ma'ruf ngapain di belakang dia begitu ya. Walaupun dia sempat mengatakan yang memegang leher gitu. Nah, itu yang relevan terkait dengan keterangannya buat dua terdakwa tersebut. Yang relevan. Yang lain mungkin nanti diceritakan kedudukan mereka seperti apa. Nah, jadi kita lihat nanti bagaimana keterangan Richard Eliezer ini dengan saksi yang akan dihadirkan buat dia yaitu Brigadir RR. Apakah
identik enggak? Sama enggak? Walaupun nanti tidak identik atau tidak sama, sebenarnya mereka sesama mereka kan sama-sama terdakwa sebenarnya ya. Baik. Jadi konteksnya itu mereka akan menunjukkan saling meringankan mereka atau saling memberatkan mereka. Itu yang Ada menjadi satu permasalahan. kesaksian Richard Eliezer, ini muncul dari pertanyaan jaksa ya. Mengenai Ricky Rizal yang bercerita kepada dirinya bahwa Ricky sebetulnya ingin menabrakkan mobilnya ketika dalam perjalanan Magelang menuju Jakarta dan Yosua ada di mobil itu. Jadi niatnya untuk mencelakakan Yosua. Kita simak pernyataan selengkapnya. Pada saat dari Magelang sampai Jakarta tuh Bang Ricky bilang, Bang Ricky pengen menabrakin mobil. Karena almarhum kan posisinya di sebelah kiri. Dan pada saat dari Magelang sampai Jakarta itu almarhum tidur. Pada saat perjalanan dari Magelang menuju pada Jakarta. saat Magelang ke Jakarta. Saudara Ricky bercerita kepada saudara Betul, bahwa dia pengen menabrakkan mobil. Siap, betul Bapak. Diarahkan kepada Yosua. Siap, betul Bapak. Bisa saudara pertanggungjawabkan keterangan saudara ini? Bisa Bapak. Saudara disumpah? Saya disumpah. Mbak Zena, benarkah Ricky mau mencelakakan Yosua? Tidak benar. Klien saya sudah membantah sangat keras tentang keterangan Richard Eliezer seperti itu. Jadi Richard yang mengada-ngada? Menurut dia ya, karena dia merasa saya tidak pernah mengatakan itu. Lagian logikanya Mbak, kalau misalkan itu mobil Lexus kecil. Kita tahulah mobil Lexus itu tipe mobil yang bagus ya, dan pengamanannya juga cukup bagus gitu. Masa ia menabrakkan, tentu saja itu nggak mungkin kecelakaan yang luar biasa, pasti hanya kecelakaan kecil seperti itu. Dan kedua, Ricky itu punya istri dan anak. Anaknya masih kecil, ada anaknya 3, yang 2 kembar. Dan itu kalau tidak salah umur 7 tahun sama 4 atau 5, saya lupa ya sekitar itu. Dia bilang pasti saya akan memikirkan anak saya. Anak saya perempuan, istri saya harus bagaimana, apalagi ibu saya. Ibu saya, ayahnya kan sudah meninggal ya. Ibu saya satu-satunya, sekarang saya punya orang tua, ibu saya satu-satunya. Masa iya saya mau melakukan seperti itu? Kalau misalkan dia menabrakkan mobil, itu artinya dia juga kecelakaan. Itu juga mencelakakan diri dia sendiri. Logikanya seperti itu aja. Oke, kalau begitu menurut Anda kenapa Richard harus berbohong? Saya tidak tahu, mungkin itu bisa ditanyakan sendiri kepada Richard. Ada dugaan dari Ricky kenapa Richard sampai seperti itu? Apakah ini adalah strategi? Kalau dugaan dari kami ya, dari tim PH, apakah ini caranya jaksa untuk mengaitkan, untuk mencari unsur yang memberatkan kepada klien kami? Oke, strategi jaksa ya untuk mencari relevansinya Ricky Rizal dalam kasus ini. Bang Roni, Icat sampai ditanyai oleh jaksa, benar kamu bisa mempertanggungjawabkan apa yang kamu sampaikan soal Ricky ingin menabrakkan mobil? Bagaimana? Ya, menarik Mbak, soal saudara Ricky Rizal ya. Kan dalam BAP-nya menyampaikan bahwa dia dipanggil lewat HT. Kemarin para ajudan kita tanyakan, karena mereka itu semuanya kan pegang HT. Satu channel, iya satu channel. Tentunya kalau Ferdy Sambo memanggil seseorang, tentunya itu akan kedengeran semuanya. Nah itu terbantahkan ya, bahwa Ferdy Sambo memanggil Ricky Rizal dari HT, itu terbantahkan. Pertama. Yang kedua, yang kami meragukan bahwa terkait dengan senjata ya, yang diambil dari almarhum kemudian disimpan. Kemudian dalam ini kejadian yang di Magelang? Di Magelang. Okay. Nah kenapa langsung diambil, karena hakim sempat bertanya, senjata itu kan melekat ya, kenapa diambil kan, itu menjadi pertanyaan juga. Nah kembali lagi bahwa klien saya sudah sampaikan ya, kemudian kan dalam fakta persidangan ini, jaksa coba menggali ya, ada nggak kejadian-kejadian di luar yang tentunya menjadi petunjuk buat majelis. Saya belum bisa menyimpulkan ya, ini kan adalah dari majelis hakim ya. Maksudnya gimana Bang Roni? Apakah dari rentetan peristiwa itu Ricky soal HT, soal mengamankan senjata Yosua itu ada pattern bahwa Ricky berbohong? Iya, saya kan kembali lagi Mbak, awal saya di kontroversi ini kan saya selalu sampaikan kualitas saksi. Kualitas saksi mana yang bisa dipercaya? Pertama disampaikan bahwa Richard Eliezer sendirian. Tapi dalam fakta persidangan kan mulai terungkap bahwa ajudan juga menyampaikan apa yang sesuai dengan yang disampaikan oleh klien saya. Kemudian ART juga mencabut BAP. Nah kita memang dalam hal ini belum memeriksa saudara Ricky Rizal ya. Tapi ada beberapa catatan khusus buat kami. Oke. Di situ Richard mengatakan ketika Ricky mengatakan seperti itu, ia menduga
bahwa jangan-jangan rencana pembunuhan Yosua sudah direncanakan sejak di Magelang. Iya, karena begini Mbak. Kalau dari rentetan peristiwa di Saguling, yang memanggil klien saya itu adalah saudara Ricky Rizal. Memanggil, bilang Bapak panggil, kemudian klien saya naik ke atas, kemudian perintah itu keluar ya dengan skenario dan ada saudara PC di situ berbicara soal CCTV, soal sarung tangan. Itu jelas sekali ya. Kemudian yang itu ya, tadi saya sampaikan bahwa ketika klien saya, kita maju ke, setelah itu maju ke Duren 3 ya. Kemudian kan terjadilah penembakan, peristiwa penembakan tersebut, pembunuhan. Kemudian kan majelis hakim sempat bertanya, ini kan peristiwa kronologis tembak-menembak ini kan kamu yang paling terakhir kan. Jadi setelah kejadian di TKP, siapa yang interview kamu? Dari Propam, dari anggota Polres Jakarta Selatan. Anggota Polres Jakarta ini kan melaksanakan tugas ya sesuai dengan tupoksi. Mereka meyakini bahwa ini ada tembak-menembak. Ini fakta persidangan ya. Jadi mereka datang kemudian Kasat menanyakan bahwa iya betul saya melakukan penembakan. Kemudian dari Propam menanyakan ada penembakan. Kemudian mereka ini kan dibawa ke Propam. Pemeriksaan ini kan terpisah. Yang menjadi pertanyaan kami, kok bisa saudara Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf skenarionya sama, tembak-menembak. Kan majelis hakim menanyakan di mana Ferdi Sambo menceritakan tembak-menembak tersebut. Karena kan majelis hakim nanya, di garasi kalian sempat dikumpulin bareng-bareng apa enggak? Sempat di briefing tidak? Briefing tidak. Richard Eliezer terpisah. Oke. Nah ini kan sebenarnya dugaan-dugaan kami ya. Oke. Tapi memang kan pemeriksaan Ricky Rizal belum jadi. Oke. Jadi kalau Mbak Zena, menurut Bang Roni berdasarkan pola yang terlihat selama ini ada pola Ricky beberapa kali berbohong. Termasuk soal rencana skenario tembak-menembak. Di mana sih sebetulnya Ricky itu di briefing sama Sambo kalau ini adalah tembak-menembak skenarionya? Mungkin kalau itu kita lihat nanti pas persidangannya Ricky ya. Biar Ricky nanti yang langsung menjelaskan. Tapi satu, tentang keterangan Richard Eliezer niatnya Ricky ingin menabrakkan mobilnya ya ketika Joshua berada di kirinya dia. Kesaksian itu menurut pendapat kami satu saksi bukan saksi, Mbak Sylvia. Jadi di situ aja Richard cuma bilang cuma ada Richard yang ada di lantai 2. Jadi itu belum bisa dibuktikan kebenarannya menurut kami. Bang Jamin, satu saksi bukan saksi. Ini antara Ricky Rizal Saya tambahin versus sedikit. Richard Eliezer. Menarik Mbak yang tadi disampaikan oleh Mbak Jena ya. Tetapi ya perlu diketahui CCTV di lantai 2 itu rusak. Kemudian CCTV di lantai 3 itu dirusak. Hilang. Ini yang Saguling? Saguling ya. Jadi memang ini sudah disusun dengan sangat. Sebenarnya ada CCTV di rumah Saguling lantai 3 itu. Kita ada, kan tanyakan kepada saksi beberapa saksi dari anggota Polri yang sempat datang di rumah Saguling. Ada nggak CCTV? Ada, apalagi rumah segede itu Mbak Sylvia, nggak mungkin nggak ada CCTV. Dan sebetulnya CCTV itu merekam ketika Sambo memanggil Ricky dengan Richard. Betul. Untuk merencanakan. Nah Bang Jamin, satu saksi bukan saksi katanya, tidak ada CCTV lagi sudah dihilangkan. Jadi kualitas saksi nanti bagaimana hakim menilainya? Ya kita nggak tergantung sama saksi saja, tentu ada kaitan lagi dengan alat bukti lain. Contohnya alat bukti ahli, ada petunjuk, ya ada keterangan terdakwa. Jadi walaupun saksi ada satu, tetapi didukung oleh alat bukti lain, itu menjadi kualitas alat bukti yang sempurna begitu. Jadi kalau sekarang alat bukti lain CCTV-nya hilang? Nah kalau nggak ada CCTV-nya hilang, nggak ada saksi lain-lain, tinggal nanti dia didasarkan kepada bukti petunjuk daripada hakim yakinin. Karena kayak pendapat hakim itu tidak selalu dia yakinin itu didasarkan kepada suatu alat bukti yang harus ada, enggak. Contohnya cukup dengan satu alat bukti, dengan petunjuk, dia bisa meyakinkan dirinya. Karena di Indonesia itu minimum 2 alat bukti dan beserta keyakinan. Jadi kalau dia merasa sudah yakin, contohnya dengan suatu circumstances evidence yang sudah saling berhubungan, nggak saksi satu juga cukup begitu. Jadi nggak harus ada lebih daripada satu saksi. Dan itu kan hanya berdiri sendiri, ya artinya berdiri sendiri terkait dengan Saguling. Tapi kan ada rencana-rencana lain yang mungkin dianggap sebagai suatu bentuk perencanaan. Jadi ada perencanaan contohnya
di Magelang, ada perencanaan di Saguling, ada lagi perencanaan sebelum melakukan suatu. Nah, itulah rentetan kejadian yang itu yang bisa dilihat. Ngomong-ngomong soal perencanaan, inilah yang akan kita bahas di segmen selanjutnya, soal perencanaan. Apakah sebetulnya dari keterangan Richard Eliezer kemarin, unsur perencanaan dalam pembunuhan Brigadir Yosua itu sudah jelas terang benderang terpenuhi sehingga Sambo tidak lagi bisa berkelit. Kami akan membahasnya sesaat lagi.